Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Farisal, kelas KPC. NIM saya 50100118082 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu desain grafis, kaitannya dengan atau sudut pandangnya dengan desain grafis dalam kemasan. Pertama-tama kita masuk dulu ke pengertian desain. Desain merupakan seluruh proses pemikiran dan perasaan yang akan menciptakan sesuatu dengan menggabungkan fakta, konstruksi, fungsi, dan estetika keindahan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, tujuan utama desain grafis tidak saja menciptakan desain atau perencanaan fungsional estetika, tetapi juga yang mengandung informasi di dalamnya dan komunikasi dengan masyarakat. Bila dilengkapi dengan pengertian psikologi massa dan teori-teori pemasaran ekonomi, maka karya-karya desain grafis ini dapat merupakan alat promosi dengan yang sangat ampuh, jadi berfungsi. Jadi karya ini didesain untuk mampu mempromosikan dengan sangat ampuh. Nah, perencanaan sebuah kemasan, jadi saya membahas tentang perencanaan sebuah kemasan, yaitu kemasan adalah pelindung dari suatu barang, baik barang biasa maupun barang-barang hasil produksi industri. Dalam dunia industri, kemasan merupakan pemenuhan suatu kebutuhan akibat adanya hubungan antara penghasilan barang dengan masyarakat pembeli. Untuk keperluan ini, kemasan harus menyandang beberapa fungsi yang harus dimilikinya, seperti yang pertama, tempat atau wadah dalam bentuk tertentu yang dapat melindungi barang dari kemungkinan rusak sejak keluar dari pabrik sampai ke tangan pembeli. Bahkan masih dapat digunakan sebagai wadah setelah isi dari barang itu sudah habis. Contohnya apa? Contohnya botol minuman itu kemudian masih bisa kita gunakan kembali mengisi minuman di dalam botol tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua, fungsi mutu atau mutu kemasan dapat menumbuhkan kepercayaan dan pelengkap citra dari sebuah produk tersebut yang dikemas secara rapi, dan mempengaruhi calon pembeli untuk menjatuhkan pilihan terhadap barang yang dikemas secara rapi dan bersih tersebut atau indah tersebut. Kemudian fungsi yang harus dimiliki yang ketiga, kemasannya mempunyai kemudahan dalam pemakaian, seperti buka tutup serta pegang, dan bagaimana cara kita membawanya tanpa mengurangi mutu ketahanan dalam melindungi barang tersebut. Kemudian yang keempat, fungsi yang keempat yaitu rupa luar kemasan harus sesegera mungkin menimbulkan kesan yang benar tentang jenis isi barang yang dikemas. Contohnya harus kita bedakan antara makanan yang dikemas dengan minuman yang dikemas. Kemudian fungsi yang kelima yaitu perencanaan yang baik dalam hal ukuran dan bentuk, sehingga efisien dan tidak sulit dalam hal pengepakan atau saat dikirim barangnya itu ke konsumen, atau bisa juga dalam hal penyusunan barang-barang di lemari. Itu kemudian harus direncanakan memang bentuknya seperti apa, ukurannya dan lain-lain, sehingga mudah ditaruh di sebuah lemari-lemari yang terletak biasa kalau kita pergi ke mall-mall seperti Satu Sama maupun penjual
eceran-eceran yang ada di pinggir jalanan. Kemudian fungsi selanjutnya, melalui bentuk dan tata rupa yang dimiliki, kemasan berfungsi sebagai alat pemasar untuk mempertinggi daya jual barang. Jadi kemasannya harus kita kemas serapi-rapi mungkin dan seindah-indah mungkin sebagai upaya untuk mempertambah nilai jual dari sebuah barang tersebut. Dalam fungsi ini, desain bentuk kemasan harus mendapat dukungan penuh dari unsur desain grafisnya, sehingga bentuk kemasan selain menarik, harus dapat menyampaikan keterangan dan pesan-pesan sendiri dari sebuah produk yang dikemas tersebut. Nah, kita masuk pada unsur desain grafis. Bahasa desain grafis adalah bahasa visual, bahasa simbol yang diungkapkan melalui gambar, bentuk, warna, dan aksara. Grafis harus dapat mengantarkan pesan yang ingin disampaikan oleh produsen melalui barang yang dikemas atau yang diciptakan, baik mengandung nilai informasi mengenai isi maupun penjelasan mengenai cara pemakaian produk tersebut. Contohnya itu saya biasa dapati di pembungkus Indomie instan, itu kemudian memiliki penjelasan tentang bagaimana sih cara kita memasaknya dan lain-lain. Kemudian gambar dan tulisan teks tidak saja penting sebagai daya tarik, tetapi mampu memberikan komunikasi bahwasanya ini loh cara masaknya atau ini loh cara penggunaannya, seperti itu. Kemudian teks harus jelas, singkat, benar, mudah terbaca dan menyentuh atau menyatu dengan desain keseluruhannya. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.